Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nur Oktaviani. Saya Nufika Anissa. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya ikut serta baik langsung atau perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sejarah demokrasi di Indonesia. Mengutip dari Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia tahun 2012 yang ditulis oleh Nadirun, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini Indonesia mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari Barat sudah mulai masuk ke Indonesia. Tepatnya anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia. Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Muhammad Hatta, yang kelak menjadi wakil presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi. Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak-anak muda Indonesia dan mulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran dan karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama ada demokrasi parlementer atau liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Pada masa pemerintahan Indonesia menggunakan UUD-S 1950, Undang-Undang Dasar Sementara, sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintahan parlementer. Pada zaman demokrasi liberal ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi yang tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen atau DPR. Berikut beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu 1950 sampai 1959. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet ini mempunyai program mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Namun gagal, oleh karena dianggap gagal, mosi tidak percaya dari parlemen. Hingga kabinet ini jatuh dan mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman, setelah Kabinet Natsir jatuh, Soekarno menunjuk Sukiman Wirosanjojo untuk membentuk kabinet baru. Untuk kemudian kabinet ini sering disebut Kabinet Sukiman. Kabinet ini juga pada akhirnya jatuh karena kabinet ini dianggap menodai kebijakan politik luar negeri bebas aktif dengan cara menerima bantuan militer dan ekonomi dari Amerika Serikat yang disebut MSA atau Mutual Security. Akhirnya kabinet ini jatuh dan Sukiman mengembalikan mandat kepada Soekarno. Yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo setelah Kabinet Sukiman jatuh, Soekarno menunjuk Wilopo membentuk kabinet baru. Kabinet ini menghadapi situasi ekonomi negara yang sulit. Juga banyak pemberontakan di Sumatera dan Sulawesi. Namun yang paling pelik adalah peristiwa Tanjung Morawa, di mana aparat keamanan dengan kekerasan mengusir petani dan menggarap tanah perusahaan DPV di Tanjung Morawa. 5 petani tewas akibat peristiwa ini. Muncul mosi tidak percaya dan kabinetnya jatuh. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali Sastroamidjojo I akhirnya Soekarno menunjuk Ali Sastroamidjojo membentuk kabinet baru. Pada masa ini terjadi pemberontakan di ITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Namun pada masa ini pula Indonesia berhasil menyelenggarakan event internasional yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung. Pada masa pemerintahan kabinet ini juga dikenal kebijakan ekonomi Alibaba yang berarti pengusaha non-pribumi Baba membantu pengusaha pribumi Ali supaya mampu bersaing dan memberikan pelatihan-pelatihan menjadi staf. Intinya pemerintah berharap penguasa
pengusaha pribumi bekerja sama dengan pengusaha non-pribumi. Sebagai imbalannya, pemerintah memberi lisensi dan bantuan kredit kepada pengusaha non-pribumi. Tetapi pada akhirnya, program ini gagal karena pengusaha pribumi hanya dijadikan alat untuk mendapat bantuan kredit dari pemerintah. Kabinet ini jatuh karena persoalan pergantian pemimpin di lingkungan TNI AD dan juga dianggap tidak mampu mengelola ekonomi Indonesia. Akhirnya Ali memberikan mandat kepada Presiden Soekarno. Kabinet Baharudin berharap pada masa pemerintahan kabinet ini diselenggarakan pemilihan umum pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 29 September 1945 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah badan independen yang membentuk UUD baru menggantikan UUD 1950, sementara yang digunakan selama masa demokrasi liberal. PNI, Masyumi, NU, dan PKI menjadi 4 besar pemenang pemilu ini. Kabinet ini dianggap berhasil melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu, karena itu perlu dibentuk kabinet baru karena tugasnya sudah selesai. Yang terakhir, Kabinet Ali II, Kabinet Juanda. Pada tahun 1950, Kabinet Ali II Ali Sastroamidjojo yang juga Ketua PNI, pemenang pemilu 1955, kembali dipercaya Bung Karno untuk membentuk kabinet baru. Kabinet ini jatuh karena terjadi perpecahan antara Partai Masyumi dan PNI. Masyumi sebagai parpol pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI mendapat posisi 5 menteri dalam Kabinet Ali II. Karena kabinet ini adalah koalisasi antara PNI, Masyumi, dan NU, namun perkembangannya terjadi pecah kongsi antara PNI dan Masyumi, yang membuat Masyumi menarik dukungannya. Selain itu juga banyak pemberontakan dan tujuan dari daerah terhadap pemerintahan pusat. Akhirnya Ali menyerahkan mandat kepada Presiden. Masa Kabinet Juanda ini merupakan masa kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini disebut juga Kabinet Zaken atau ahli, karena mayoritas diisi oleh menteri-menteri dari kalangan profesional dan bukan anggota partai. Kabinet ini mempunyai tugas utama menyelesaikan persoalan pemberontakan di daerah, hingga dilakukan Munas atau Musyawarah Pembangunan Nasional untuk mendengar usulan atau aspirasi dari daerah. Namun upaya ini gagal. Bahkan pada masa kabinet ini juga terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini terjadi pada saat Soekarno sedang menjemput anak-anaknya di perguruan tinggi Cikini, Jakarta Pusat. Namun pada saat kabinet ini pula lah Indonesia berhasil memberikan sumbangan kepada dunia internasional tentang hukum perbatasan laut antar negara yang dikenal juga dengan Deklarasi Juanda, yaitu cara mengukur wilayah laut dari suatu negara dari daratannya. Dan pada akhirnya ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia, dan pemilihan konstituante periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. Yang kedua ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintah. Demokrasi terpimpin dikenal dengan pemerintahan terkelola dengan peningkatan otokrasi. Dalam artian lain, negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintah penguasa tunggal. Indonesia era demokrasi terpimpin adalah sebuah periode dalam sejarah peradaban Indonesia modern. Praktik secara resmi demokrasi terpimpin berlangsung di Indonesia dari tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Periode ini juga disebut dengan istilah Orde Lama. Dalam sistem politik demokrasi terpimpin, negara menggunakan prinsip-prinsip demokrasi beserta nilainya, namun dengan satu pengecualian.
Negara dibuat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara umum dan juga untuk melindungi segenap bangsa yang ada di dalamnya. Namun tugas negara harus berada dalam panduan dan pimpinan seorang tokoh pusat, yakni presiden. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran atau campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi. Terdapat lembaga tinggi negara yang ada saat periode Indonesia era demokrasi terpimpin, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Tujuannya untuk menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia. 2, untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada saat itu yang awalnya hanya sebatas kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Penyelewengan. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti 1. Pembentukan nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom, 2. TAP MPRS nomor 3 atau MPRS atau 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Keempat, pengangkatan Ketua DPR Gotong Royong atau MPRS menjadi Menteri Negara oleh Presiden. Kelima, GBHN yang bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Penyebab jatuhnya demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dibentuk bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk menata ulang kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya justru terdapat banyak pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 pada proses pelaksanaannya. Peristiwa Gerakan 30 September atau G30S pada tahun 1965 menandakan ditinggalkannya demokrasi terpimpin dan menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Ketiga, ada demokrasi Orde Baru dari 1965 sampai 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai Trituntutan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwi Kora, dan penurunan harga. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin, banyak sekali aksi-aksi yang terjadi, akan tetapi sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal ini membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau juga disebut Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindak demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintah. Di masa Orde Lama, komunis dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukan yaitu 1. Menerapkan pengajaran P4 atau pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila di sekolah. 2. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. 3. Melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utamanya adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku.
Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Selanjutnya ada demokrasi parlementer 1998 sampai sekarang. Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Habibie menghapus berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto. Dalam kasus pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia, salah satunya pada era reformasi, diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan di era Orde Baru. Pemberedelan atau pencabutan surat izin usaha pers kerap dilakukan apabila sejalan dengan pemerintah. Kemudian di era reformasi, sistem multipartai diberlakukan. Ini terlihat pada pemilihan umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik demokrasi periode reformasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, dengan karakteristik berbeda dari Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer 1950 sampai dengan 1959. Kondisi demokrasi Indonesia periode reformasi dinilai sedang menuju sebuah kesempurnaan. Warga negara bertugas mengawal demokrasi agar dapat teraplikasikan dalam aspek kehidupan. Berikut ini adalah karakteristik demokrasi pada periode reformasi. Yang pertama, pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilakukan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya pada 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah pun atau gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Presiden dan kepala daerah hanya bisa menjabat maksimal 2 periode.
Yang ketiga, pola rekrutmen politik terbuka. Rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi. Yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, kebebasan pers, dan sebagainya. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.